Jadi hampir tidak ada pesantren dalam sejarah Aceh itu yang tidak terlibat dalam gerakan politik di Aceh, terutama Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya hari ini dalam momentum 22 Oktober kami mengucapkan selamat Hari Santri. Semoga santri terus berjaya, terus bergerak, terus memberi kontribusi untuk negara kita ini. Kalau melihat jejak sejarah keberadaan santri atau dalam perspektif umum pesantren atau di Aceh disebut dengan dayah atau di tempat lain misalnya di Sumatera Barat disebut dengan surau, ya, dan kearifan-kearifannya di negara kita, intinya adalah peran pesantren dan santri di Indonesia itu tidak bisa dipisahkan. Nah, dalam momentum ini, dalam momentum Hari Santri, saya mencoba mengetengahkan satu topik menyangkut dengan keberadaan pesantren di Aceh atau disebut dengan dayah di Aceh. Sebenarnya momentum Hari Santri ini tentu diperkuat dengan adanya undang-undang tentang pesantren. Nah, jauh sebelum adanya undang-undang pesantren di negara kita ini, di Provinsi Aceh itu telah ada peraturan daerah menyangkut dengan formalnya lembaga pendidikan pesantren. Jadi di Aceh itu lembaga pendidikan pesantren itu disebut sebagai lembaga formal, berbeda dengan di daerah-daerah lain. Tapi hari ini dengan adanya undang-undang pesantren ini menandakan bahwa pemerintah dalam konteks secara nasional ada upaya untuk melihat pesantren secara lebih mendalam. Nah, khusus Aceh, dinamika tentang baik substansi atau teknis soal pesantren atau dayah itu luar biasa perkembangan pesatnya. Tapi jauh sebelum itu, kalau kita melihat tipe pesantren dalam konteks sejarah Aceh, itu tipikalnya itu tentu berbasis pada gerakan. Jadi hampir tidak ada pesantren dalam sejarah Aceh itu yang tidak terlibat dalam gerakan politik di Aceh. Terutama tentu dalam mengusir penjajahan, kemudian membantu masyarakat. Jadi keberadaan pesantren di Aceh itu adalah tidak bisa dipisahkan dari kepentingan publik, kepentingan Islam, dan kepentingan masyarakat sekitarnya. Makanya dalam kita melihat sejarah-sejarah, kalau kita membaca dan juga kita meneliti sirkulasi atau perubahan-perubahan dayah di Aceh atau eksistensi dayah-dayah di Aceh, kita melihat ada banyak dayah di Aceh itu yang tidak dilanjutkan atau jejaknya hilang sama sekali. Kenapa pada masanya sangat sangat eksistensinya sangat terlihat tapi tidak diwarisi jejak dayahnya, karena memang dayah pada saat itu terlibat dalam gerakan-gerakan Islam. Nah, baru kemudian kalau tipe satu bahwa kita sebut sebagai dayah sebagai tipikal dayah gerakan yang hanya mewarisi pengetahuan, tidak mewarisi kepemimpinan, tidak mewarisi fisik dayah. Ya. Jadi fisik dia tidak diwarisi karena memang dayahnya hancur dibakar oleh Belanda segala macam. Nah, baru kemudian sekitar 1960-an atau 1950-an muncullah Abuya Mundawali dan konsep atau gagasannya itu menyangkut dengan dua. Pertama adalah filosofi dayahnya itu belajar
dan sumber mengajar. Nah, ini menjadi cikal bakal yang kemudian kalau kita mau menarik secara umum eksistensi Dayah tahun 2021 ini, terutama Dayah Salafiyah atau disebut dengan Dayah tradisional, itu garis keilmuannya itu merujuk ke Dayah Darussalam Labuan Haji Abuya Mudawali. Nah, tentu dengan varian-varian yang juga diikuti oleh di dalamnya. Nah, kalau kita melihat Dayah sebelumnya sebagai Dayah gerakan, maka kami sebagai orang yang melihat, meneliti, dan juga mengkonfirmasi temuan-temuan lapangan kepada para tengku, para abu, dan juga para cerdik pandai, bahwa eksistensi pesantren di Aceh hari ini itu berbasis pada buat dan sumber tadi, atau bisa kita golongkan kepada tipe Dayah pendidikan dan dakwah. Nah, ini kenapa kami sebutkan demikian, karena ini menyangkut DNA Dayah. Bahwa DNA Dayah itu betul-betul DNA-nya itu adalah DNA belajar dan mengajar. Nah, ini berbeda dengan DNA Dayah pada masa perang, pada masa penjajahan dan segala macam. Dengan Dayah beut dan sumber yang hari ini ada di Aceh, otomatis tipenya itu terus varian-variannya terus tumbuh. Ya. Ada varian-varian tumbuh. Misalnya varian awal tentu dari Abuya Mudawali mewarisi Dayah Salafiyah. Kemudian sekarang mulai tumbuh itu sekitar tahun 90-an. Itu gagasan awal kalau saya tidak salah itu di pantai timur Aceh ada Bustanul Ulum Langsa, kemudian ada Jemala Amal di Lumbutu, di Banda Aceh juga ada. Itu gagasan-gagasannya, dan itu disebut dengan Dayah terpadu. Disebut juga itu cenderung orang sukanya dengan menyebut juga Dayah modern, atau dalam bahasa Arab disebut dengan Dayah Khalafiyah. Nah, ini salah satu varian yang tumbuh yang di dalamnya adalah levelnya itu cuma 6 tahun, sanawiyah dan aliyah. Itu dari segi penamaan, dari segi substansi, kurikulum nanti kita diskusikan pada bagian yang lain. Kemudian hari ini juga tumbuh varian baru yang disebut dengan Dayah Tahfidz. Nah, ini Dayah yang khusus santrinya diajari tahfidzul Quran. Nah, kalau merujuk pada kanun pendidikan Dayah atau Perda di Aceh, itu juga Dayah ini menjadi salah satu ciri. Ada beberapa ciri, kalau saya nggak salah ada 3, Dayah Salafiyah, Dayah Khalafiyah atau modern, kemudian Dayah Tahfidz. Nah, kemudian muncul juga varian baru. Ya, varian baru yang ini di bawah supervisi atau di bawah naungan Dinas Pendidikan Dayah, yaitu Dayah Perbatasan. Dayah Perbatasan ada di Subuh Salam, ada di Taming, dan kalau saya nggak salah di Singkil ada 3, ada Aceh Tenggara kalau saya nggak salah. Nah, dari varian-varian ini yang sangat dominan, yang jumlahnya mungkin ribuan, itu adalah balai pengajian. Ya, balai pengajian, dan ini adalah pengawal pendidikan santri di Aceh itu di balai pengajian. Anak-anak SD mulai mengaji di balai-balai pengajian. Nah, dari banyak varian-varian ini,
Ini menandakan bahwa filosofi yang diwarisi oleh Abuya Mundawali menyangkut dengan konsep pendidikan dayahnya yang berbasis pada belajar dan mengajar beut atau sumber. Ini adalah sesuatu yang hari ini dapat dilihat dengan dengan mudah. Tentu dalam konteks munculnya beragam varian, tapi endingnya tetap concern pada belajar, mengajar, dan dakwah. Nah, ini beberapa hal yang menjadi kajian penting bagi kita, terutama di ruang mata kuliah sosiologi agama, bahwa kalau melihat tipikal dayah merujuk secara yuridis, itu harus kembali ke kanun pendidikan dayah. Tapi kalau kita mau melihat secara sosiologis, ini banyak sekali hari ini tipe-tipe dayah yang muncul di Aceh dan barangkali di nasional juga seperti itu. Nah, poin yang paling penting adalah bagaimana sekarang pemerintah dengan adanya undang-undang pesantren itu mengakomodir kearifan itu sebagai sebuah upaya kontribusi banyak pihak untuk terlibat dalam dalam pendidikan kedayahan atau pesantren di Indonesia. Jadi demikian momentum Hari Santri ini dalam upaya kita membumikan eksistensi santri dan menguatkan keberadaan pesantren atau dayah di Aceh. Jadi kalau DNA dayah di Aceh jelas bahwa berbasis pada pendidikan, sedangkan DNA dayah sebelumnya jelas juga berbasis pada gerakan. Tentu dengan perubahan-perubahan yang atau varian-varian dari tipe-tipe dayah itu tadi. Demikian, kita sambung pada sesi berikutnya. Assalamualaikum.